Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini ya, channel Fakta ya. Dimana kali ini saya itu mau bahas mengenai Ratu Adil nih. Perlu Anda ketahui semua bahwasanya Ratu Adil itu ternyata seorang pemburu Tuhan. Ratu Adil adalah orang pemburu Tuhan, bukan pemburu pusaka, bukan pemburu jimat, bukan pemburu gaib. Tapi Ratu Adil itu adalah orang pemburu Tuhan. Jadi yang diburu Ratu Adil itu adalah Tuhan. Ratu Adil memburu Tuhan. Apa maksudnya? Mari simak video ini, tonton sampai habis dan jangan di skip. Perlu diketahui dan sangat jelas dalam ramalan Jayabaya, kalau Ratu Adil itu memiliki iman yang kuat. Bahkan dalam ramalan Jayabaya tegas menjelaskan, Ratu Adil akan menjadi sosok pemimpin yang menegakkan hukum Tuhan. Jadi Ratu Adil ini dia akan memimpin dengan hukum-hukum Tuhan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Ratu Adil bisa memimpin dengan hukum Tuhan kalau Ratu Adil sendiri tidak tahu hukum Tuhan? Kalau Jayabaya sudah mengatakan Ratu Adil akan memimpin dengan hukum Tuhan, tentunya Ratu Adil sudah paham tentang hukum Tuhan dan tentang ketuhanan. Tentunya Ratu Adil sudah paham. Dan inilah yang menjadikan sosok Ratu Adil menjadi seorang pemburu Tuhan. Tentunya Ratu Adil juga memiliki sifat karakteristik seorang pemburu ilahi. Adapun 4 dasar sifat dari seorang pemburu Tuhan. Yang pertama, pemburu Tuhan memiliki sifat yang berani. Kalau mau jadi pemburu, tentunya itu harus berani. Kalau mau jadi pemburu, kita harus berani nih. Kita harus berani menghadapi rintangan yang ada. Kita juga harus berani nih, berani melangkah dan melangkah maju. Dan kita kalau mau jadi pemburu Tuhan, kita harus berani menghadapi segala resiko. Segala resiko menjadi seorang pemburu Tuhan harus kita hadapi. Jadi sifat seorang pemburu, apalagi pemburu Tuhan, yang pertama itu harus berani. Tentunya Ratu Adil sendiri merupakan sosok yang berani. Yang kedua, seorang pemburu harus berhati-hati. Jadi kalau orang itu memburu, kalau orang itu mencari buruan, memburu, tentunya dia harus berhati-hati. Harus berhati-hati dengan segala situasi. Kalau kita berburu di hutan, kita harus hati-hati nih. Kalau ada jebakan, ada binatang buas, ada binatang beracun, kita harus waspada, harus hati-hati. Banyak bahaya di sekitar kita, banyak ancaman di sekitar kita. Kita harus tetap hati-hati. Kita harus tetap hati-hati. Kita harus hati-hati kalau kita mau tetap berburu. Hati-hati dalam segala situasi. Dan tentunya Ratu Adil ini sendiri, dia juga selalu hati-hati. Dia hati-hati nih. Hati-hati dalam segala situasi. Itu merupakan 2 karakteristik seorang pemburu. Lalu yang ketiga, harus sabar. Kalau kita mau mencari buruan, kalau kita mau memburu, kita harus sabar. Nggak boleh tergesa-gesa, apalagi kalau umpan sudah di depan mata. Kalau diibaratkan kita menjadi seorang pemburu, kita di hutan atau di gunung. Kita ketemu mangsa kita, rusa.
kita mau bidik rusa dengan tembak kita. Tentunya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, sabar. Untuk menunggu buruannya saja kita sabar. Dan bila mana buruan itu sudah di depan mata, untuk menembak dia kita harus berhati-hati dan sabar. Jangan sampai meleset. Sekali tembak kena, sekali tembak masuk, sekali tembak langsung jos gitu ya, langsung titis gitu, masuk. Jadi seorang pemburu harus memiliki sifat sabar. Apalagi kalau kita mau menjadi pemburu Tuhan, kita juga harus sabar. Sabar, 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 sabar. Sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan kita dari Tuhan. Bukan hanya itu saja, yang terakhir, keempat, sosok dari pemburu Tuhan ini merupakan sosok yang memiliki sifat atau karakter fokus. Ibaratnya kita memburu, kita harus tetap fokus. Fokus pada tujuan kita. Apalagi kalau tujuan kita, buruan kita sudah di depan mata, kita harus fokus. Fokus dan fokus. Jangan sampai kita gagal fokus. Kalau kita gagal fokus, matanya kemana-mana, buruannya kabur, kita nggak jadi menang. Kalau kita mau menang di dalam Tuhan, kalau kita mau berburu Tuhan, kita harus fokus. Fokus pada niat kita menjadi pemburu ilahi, pemburu Tuhan. Kita harus tetap fokus. Jangan serong ke kanan maupun jangan serong ke kiri. Harus tetap maju, lurus, fokus untuk memburu Tuhan sampai mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Dan semua orang yang ingin menjadi pemburu Tuhan, mereka juga harus tetap fokus. Fokus pada niat, visi dan misi mereka untuk berburu Tuhan. Begitu pula Ratu Adil. Ratu Adil juga memiliki keempat-empat sifat ini. Ratu Adil itu berani, Ratu Adil itu berhati-hati, Ratu Adil itu sabar, dan Ratu Adil itu fokus. Dimana kalau kalian semua ingin menjadi pemburu Tuhan, kalian juga harus memiliki 4 kriteria ini. Karena keempat kriteria ini merupakan sifat dasar yang dimiliki semua pemburu, termasuk pemburu Tuhan. Karena yang diburu Ratu Adil itu bukan pusaka, bukan makhluk gaib, bukan jimat-jimat, atau bukan uang, bukan dunia. Tapi Ratu Adil memburu Tuhan. Ratu Adil buru Tuhan, buru Tuhan, buru Tuhan. Tuhan menjadi buruan Ratu Adil. Ratu Adil tetap fokus memburu Tuhan. Dimana Ratu Adil ini merupakan seorang pemburu Tuhan. Jangan lupa dukung terus Ratu Adil dalam berburu ilahi, menjadi seorang pemburu Tuhan, dan klik like subscribe video ini.